Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Maaf tadi agak telat, ada teknis. Perlu ketahui sebelum kita lanjutkan, yaitu membahas perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Saya mohon untuk anak sekalian yaitu menengok belakang masalah interaksi sosial. Ini ada hubungannya. Jadi interaksi kemarin kan ada, yaitu hubungan timbal balik, dimana dengan adanya hubungan timbal balik ini akan mengakibatkan adanya dampak, baik dampak positif maupun negatif. Sebab perubahan sosial budaya, aku yakin semua anak sekalian ingin selalu berubah yang lebih baik. Sing bodoh ingin jadi orang pandai, yang miskin ingin jadi orang yang kaya, yang punya sepeda ondel pengen sepeda motor dan mobil dan lain sebagainya. Ini ada namanya perubahan. Perlu ketahui ya, perubahan sosial dapat kamu lihat dalam HP kamu, yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai sikap, pola perilaku. Ini perubahan. Jadi contohnya perilaku orang desa, anak muda ingin perilakunya seperti orang kota. Nah, sedangkan nilai sikap, nah ini pun ingin selalu berubah. Kenapa kok ingin berubah? Manusia punya akal, punya pikiran, ingin selalu dinomorsatukan orang lain. Di kelas ingin menjadi anak pandai sendiri. Nah, di desa ingin menjadi bunga desa, bintang desa, dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan. Dengan hubungannya dengan adanya budaya. Nah, budaya itu apa? Budaya itu kebiasaan setiap hari. Kebiasaan. Jadi budaya itu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ini budaya. Yang dulunya budayanya tradisional ingin menjadi orang yang tidak tradisional, bagaimana? Ini usaha. Kita punya pikiran, punya akal. Jadi dengan ada demikian, untuk yaitu agar kita itu sebagai yaitu manusia yang lebih bagus, ini punya motivasi adanya perubahan, di mana perubahan ini diawali dengan usaha. Nah ini, jadi di situ diterangkan yaitu perubahan sosial budaya, perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Gak terima lah, wong ngene wae, wong gak duwe wae, wong miskin wae. Bagaimana besok saya kan sudah dewasa bisa jadi orang kaya? Kalau sudah kaya untuk sanggup ibadah, ini namanya ingin jadi perubahan. Oh, bapak saya hidupnya begini, sengsara sekali, saya ingin lebih daripada orang tua saya, lebih enak lagi. Ini perubahan. Jadi dengan adanya akal manusia, pikiran manusia, aku yakin kita semua ingin berubah yang lebih baik. Ini namanya perubahan. Jadi ketidakcocokan, ketidaksesuaian apa yang ada dalam pikiran kita sehingga kita usaha akhirnya berhasil, inilah namanya perubahan. Sedangkan faktor perubahan sosial budaya ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari dalam, bertumbuhnya dan berkurangnya penduduk. Kebanyakan penduduk membawa dampak, kurang penduduk membawa dampak. Penduduk banyak akan mengakibatkan tempat tinggal yang begitu susah. Lihat saja di kota besar, banyak pendatang dia tidak punya tanah, tidak punya rumah, akhirnya membuat suatu gubuk-gubuk yang berada di lorong-lorong rumahnya orang kaya. Begitu juga untuk masalah pekerjaan.
Loh, ini bertumbuhnya penduduk sehingga di Indonesia yang paling susah untuk menangani ketenagakerjaan, sehingga tidak sedikit bangsa Indonesia kalau keluar negeri dalam rangka untuk mencari yaitu pekerjaan. Ini diakibatkan adanya tumbuhnya penduduk yang begitu tinggi, tapi lapangan kerja kita kurang. Begitu juga kekurangan penduduk pun akan membawa dampak. Akan membawa dampak. Lapangan pertanian banyak, tapi penduduknya lari ke kota. Bagaimana ini? Lah, ini pun akan membawa dampak. Jadi perubahan. Jadi bertumbuhnya penduduk akan membawa perubahan, berkurangnya penduduk akan membawa perubahan juga. Yang kedua, faktor internal adalah temuan-temuan baru. Jadi temuan baru ini pun akan membawa dampak perubahan. Kalau dulunya bapak kamu kalau ingin menanam padi, aku yakin bawa cangkul, dicangkul sedikit demi sedikit, dirabut dengan pupuk kandang dan lain sebagainya. Akan tapi dengan ada temuan-temuan baru, dia tidak pakai cangkul-cangkul cuma untuk sekilas info sedikit saja, ya bentar aja, pakai alat-alat yang canggih, pakai alat diesel, traktor dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada yang canggih lagi. Dengan penemuan baru, petani-petani kalau mengambil padinya bagaimana? Dulu pakai itu diambili pucuk-pucuk langsung dikeput dan lain sebagainya. Sekarang enggak, jalan sendiri langsung pakai mesin, wonge naik, nah langsung gabahnya masuk sak di. Nah, ini semua adalah penemuan baru. Belum itu kecil untuk pertanian. Nah, sekarang ini kebanyakan orang desa kalau menjemur gabah, aku yakin pakai sinar matahari. Sekarang tidak. Banyak perusahaan-perusahaan yang untuk mengeringkan gabah tidak pakai sinar matahari, langsung pakai alat mesin. Nah, ini penemuan baru. Belum lagi kalau dulu alat angkut kita orang desa pakai yaitu cikar, dokar dan lain sebagainya. Sekarang enggak. Alat-alat yang digunakan, yang dipakai dengan mesin pun banyak sekali. Ini akan mengakibatkan perubahan. Dengan adanya temuan baru, kita punya gagasan inovasi di situ, ya, yang produktif, yang akhirnya kamu bisa menemukan alat-alat yang baru, bisa meringankan kamu dalam kehidupan. Inilah namanya yaitu termasuk faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dhisik gak enak malah enak, dhisik abot malah enteng. Nah, ini yang ketiga, terjadinya konflik. Nah, konflik ini pun akan mempengaruhi perubahan. Umpamanya di dalam desa ada suatu konflik dalam bidang pembangunan, yang satunya usul begini, yang satu usul begini. Akhirnya pun diambil jalan tengahnya, titik temunya. Nah, ini pun akan mengakibatkan adanya perubahan sosial budaya. Di samping itu, faktor internal yang paling membawa yaitu risiko dampak negatif adanya pemberontakan revolusi. Nah, contohnya di Indonesia pada waktu tahun 1965 terjadi suatu revolusi besar-besaran yang mengakibatkan nyawa melayung pun banyak sekali, harta benda pun hilang. Apa baik? Pemberontakan gerakan G30 SPKI. Nah, bagaimana para jenderal kita yang meninggal dunia dianiaya, dibuang ke lubang sumur, lubang buaya. Nah, ini belum lagi di desa-desa, tiap pagi di Bengawan Solo banyak mayat-mayat, di jalan-jalan bergelimpangan mayat-mayat. Nah, ini revolusi kebanyakan membawa dampak yang sangat besar, baik nyawa maupun harta, menyita waktu betul. Contohnya di Indonesia, revolusi gerakan gerakan G30 SPKI 1965. Nah, ini faktor internal. Akhirnya bagaimana? Dengan adanya revolusi inilah di Indonesia lahir suatu tatanan baru, namanya yaitu zaman Orde Baru. Apakah setelah zaman Orde Baru bagaimana, Pak? Terjadi suatu yaitu gejolak lagi.
yang akhirnya lahir suatu zaman reformasi, kembali formasi format yang aslinya, yang sebenarnya. Nah, harus tahu kamu ngomong reformasi, kamu tidak tahu artinya. Kembali format asli sebenarnya. Yang dunia zaman Orde Baru undang-undangnya begini, harus begini, tapi tidak dilaksanakan, diselewengkan. Nah ini akhirnya pada tahun 1998 di Indonesia terjadi suatu gejolak namanya reformasi. Nah, akhirnya Indonesia masuk babak baru namanya zaman reformasi sampai sekarang ini. Nah, ini faktor internal. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu perubahan sosial budaya, satu bencana alam. Wah, bencana alam gede-gedean. Di tepi Bengawan Solo kebanjiran, kebanjiran. Tiap tahun kebanjiran. Akhirnya bagaimana? Ada suatu program dari negara transmigrasi, bedol desa, desa, semua pindah tempat di luar Jawa umpamanya. Ini pun di sana pun kita akan yaitu menyesuaikan lingkungan. Rumah kita berubah, tetangga kita berubah, pekerjaan kita sedikit banyak juga ada perubahan. Ini bencana alam. Nah, ini akan mengakibatkan suatu perubahan. Belum bencana alam kalau sudah gunung meletus kemarin tuh banyak rumah yang terbakar, bapak ibunya meninggal dunia, tinggal anaknya. Bagaimana di Aceh? Tsunami Aceh bagaimana? Bapak ibunya sudah meninggal, rumahnya habis, tinggal anaknya. Nah, hingga tidak sedikit anak-anak korban bencana tsunami di Aceh dibawa orang gedean di Jakarta, sampai sekarang ada yang menjadi pemain sepak bola, ada yang menjadi pentafilm dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan sosial. Loh, ini perlu Anda ketahui. Jadi bencana alam akan membawa dampak perubahan sosial budaya. Sing dhisik nok desa, akhirnya digowong kutha, akhirnya dia tahu lingkungan kota. Yang kedua, faktor eksternal ada peperangan. Lihat saja anak sekalian, sekarang ini bagaimana Israel, bagaimana di Yerusalem, Palestina. Tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu mesti ada mayat yang penduduk yang tidak berdosa meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, meninggal ke anak. Loh, anak ikut siapa? Bagaimana makannya dan lain sebagainya. Ini akibat peperangan. Yang dunia punya bapak, punya ibu, bapak ibunya meninggal dunia, akhirnya yatim piatu. Apa yang terjadi? Jiwanya terguncang. Sebab dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bagaimana keperluan tiap harinya, bagaimana pendidikannya dan lain sebagainya. Ini adalah faktor eksternal. Yang kedua, pengaruh budaya lain. Ini jelas tiap hari anak sekalian mau tidak mau harus kamu terima. Tiap hari kamu itu bahasanya Pak Yed disuguhi budaya-budaya. Di tengah jalan ada budaya. Kamu di supermarket ada budaya lain. Nah, kamu lihat TV nanti ada budaya. Di mana-mana asal mata kamu, pikiran kamu masih tinggal, ya, kamu melangkah, ini kamu disuguhi budaya. Ini pun akan mempengaruhi perubahan sosial budaya. Boleh kita ikut budaya lain, budaya bangsa lain, tapi tolong dong ditintingi mana yang bagus dan mana yang jelek. Tolong budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan Pancasila, tolong jangan digunakan. Nah, jadi norma kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kamu nanti pergi ke tempat wisata, kamu lihat turis asing di sana pakaiannya buka begitu. Akhirnya kamu di rumah, kamu nanti satu desa ditertawakan, malah bento, malah jiwanya malah berubah. Nah, ini pengaruh budaya lain. Makanya budaya ini boleh diikuti asalkan tidak melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat dan norma agama. Ini paling Pak itu. Jadi pengaruh budaya lain hati-hati.
Selanjutnya, faktor pendorong perubahan sosial budaya. Satu, kontak dengan budaya lain. Nah, kontak dengan budaya lain, kontak ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Hati-hati. Contohnya kamu jari ini tidak langsung. Kalau kamu kontak dengan budaya lain secara langsung, nah, kontak dengan budaya lain, kamu lihat TV, jalan-jalan ketemu teman kamu yang hidup di kota besar, ini di situ kamu untuk gaya pakaiannya, rambutnya disemir dan lain sebagainya, hidungnya ceplik, kupingnya ceplik isi lanang. Nah, ini tolong kontak dengan budaya lain boleh, tapi jangan sampai melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nanti satu desa, satu kota rame, satu desa kamu rame, sasanawiyah ini rambutnya semir Anda, ini tolong, ini kan saya juga dikit tahu siapa yang sebenarnya tidak. Nah, yang kedua, pendorong perubahan sosial budaya adalah sistem pendidikan formal yang maju. Makin sistem pendidikan yang maju, makin membawa rakyatnya itu makin maju juga. Lihat saja sistem pendidikan negara yang masih berkembang dengan sistem pendidikan yang berada di negara maju. Contohnya di Jepang. Kalau anak SD di Jepang dibandingkan dengan anak SD di Indonesia jauh sekali. Kalau kita anak SD itu di Indonesia, ya pakai laptop bisa ngekai sama tadi, belum mampu memprogram, membuat dan membuat. Nah, ini sistem pendidikan formal yang maju. Dengan majunya sistem pendidikan, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas juga. Nah, ini contohnya, ya, pejabat-pejabat tinggi negara kita itu bagaimana kuliahnya, bagaimana sekolahnya. Aku yakin dia pendidikannya di pendidikan formal yang sangat bagus sekali. Nah, ini kalian sekalian kalau bisa begitu. Jadi saya pendidikan yang bisa membawa kamu yang lebih bagus ini, agar MTS Soko itu punya nama. Nah, yang ketiga, toleransi terhadap perilaku baru. Toleransi. Nah, jadi punya toleran. Nah, ini kan toleran kalau perilakunya bagus, kalau tidak bagus ini. Toleransi terhadap perilaku baru. Teman-teman kamu ngomong sak ngomong, melaku sak melaku, tolong hati-hati. Ini yang mendorong perubahan sosial budaya. Nek dulu omongannya doiso sekali. Akhirnya dengan ada teman dari kota ngomong gak karu-karuan, sampai melanggar norma-norma agama, miso-miso dan lain sebagainya. Ini kalau kamu tidak pandai-pandai membawa diri kamu, nanti akan yaitu membawa ikut berubah hal yang tidak bagus. Ya, selanjutnya yaitu ini tadi ada karena ya sistem lapisan sosial masyarakat yang terbuka. Sistem bukan sistil. Oh, berarti itu tadi ya, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Jadi dengan keterbukaan ini nanti banyak dilihat oleh masyarakat yang lain, dia meniru, dia ingin berubah dan lain sebagainya. Masalah pakaian, masalah pembicaraan, masalah perilaku, masalah yaitu mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Ini sistem lapisan sosial masyarakat yang terbuka. Dengan keterbukaan inilah tidak sedikit anak-anak bisa meniru. Yang selanjutnya yaitu orientasi terhadap masa depan. Nah, ini harus punya cita-cita yang jauh lebih bagus. Kita sekolah tidak hanya untuk pantesan saja, tapi harus punya masa depan yang bagus. Dengan ilmu kita bisa menyelesaikan semua. Dengan ilmu kita akan hidup bahagia. Dengan ilmu kita akan bisa takwa yang sesungguhnya. Nah, ini. Jadi orientasi terhadap masa depan ini tidak hanya masa depan dunia, tapi masa depan pun akhirat. Makanya baik kalau di kelas sudah bolak-balik nih. Bekerjalah yang keras seakan kamu akan hidup selamanya. Jangan lupa kamu beribadah sekuat tenaga seakan-akan kamu
akan mati besok. Nah, ini adalah orientasi terhadap masa depan. Masa depan tidak hanya di dunia saja. Ya, dengan dunia untuk akhirat. Loh, dunia untuk akhirat. Kerja keras di dunia dan maka untuk ibadah. Ibadah untuk apa? Untuk mencari hal-hal yang bagus di akhirat. Orientasi terhadap masa depan. Jadi masa depan tidak hanya dunia. Dunia hanya sebentar saja. Nah, cara bahasa Jawa nih, wong mampir ngombe, mampir baru mesti melaku. Ujungnya nanti di akhirat. Makanya orientasi terhadap masa depan kita belajar di MTS Suko. Di samping kita mencari ilmu dunia, kita punya masa depan yaitu ilmu akhirat. Itu pendidikan agama. Selanjutnya yaitu ketidakpuasan terhadap sosial budaya yang ada. Ini patok pendorongnya. Ini wae elek, desa nih, kampungan dan lain sebagainya. Dengan ada ketidakpuasan inilah kita berusaha bagaimana kita itu yaitu mempunyai kehidupan yang lebih bagus, yang dihormati. Berarti dihormati oleh sesama manusia atau yang Nah, ini banyak sekali nanti. Saya kejauhan nanti. Ketidakpuasan terhadap sosial budaya yang ada. Kok kurang bagus, kurang sesuai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sikap menghargai hasil karya orang lain. Jadi, nek gak seneng yo menengahi, gak usah ngenyek. Nah, nek kancane punya karya yang mbok dihargai. Nek apa yo mau elok melu gak apa-apa ini. Sedangkan yaitu pengatur penghambat perubahan sosial budaya yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Cuma menengahin segedek ae. Kita komunikasi dengan teman kamu, hubungan dengan kamu hubungan dengan teman kamu. Nek cah sekolah hubungan dengan anak sekolah, bukan anak belayangan. Nah, ini dengan adanya kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain ini, kamu akan tetap apa yang kamu miliki kamu lakukan. Sampai kamu tindak wong desa kesa-kesa, kampungan. Loh. Nah, ini makanya komunikasi dengan masyarakat lain agar kamu punya pengalaman, punya pengetahuan, punya ide-ide. Nah, selanjutnya berkembangnya ilmu pengetahuan yang terlambat, yaitu begitu. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan yang sedikit, maka akan mengakibatkan yaitu perubahan sosial yang sedikit juga. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, kamu akan canggih juga dalam menghadapi kehidupan ini. Ingat itu, kita harus bisa membandingkan bagaimana Indonesia dengan Jepang, bagaimana Indonesia dengan Amerika dan lain sebagainya. Ini dikarenakan ada ilmu pengetahuan kita. Loh. Jadi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, nanti negara pun akan begitu maju sekali. Selanjutnya yaitu penghambat perubahan sosial budaya, sikap tradisional masyarakat. Ngene wae. Lopo kok ngoyo-ngoyo. Eneng opo ditompo. Tapi kalau kita ada yang lebih bagus, lebih di atas lagi, tolong kita raise. Jangan hanya yaitu nerimo hanya itu saja. Sikap tradisional masyarakat. Tradisional boleh, tapi tolong tingkatkan. Lihat teman kamu, lihat negara lain. Kita harus maju. Nah, ingat Islam, agama Islam berkembang dan majunya Islam dikarenakan juga masalah yaitu bondo. Nah, lanjutnya yaitu adanya kepentingan yang tertanam sangat kuat. Ini penghambat. Dipien bae ngene, buyut-buyut ngene. Lapo ngono kuwi. Ngene yo mangan. Dah, ini belum ada lagi ideologinya. Ingat ideologi, hati-hati ini. Aja ego nemen toh. Kita pikir betul-betul ini demi kebaikan ini. Adanya kepentingan tertanam sangat kuat. Ingat dalam Islam banyak aliran. Nah, hati-hati. Selanjutnya, rasa takut terhadap kegagalan pada integrasi budaya. Rasa takut terhadap kegagalan pada integrasi budaya. Jadi kalau ada kebiasaan budaya yang lain masuk di Indonesia, jangan usah takut. Dilihat saja, dinilai saja, bagus enggak?
irane bagus ya digunakan dong, ojo kolot wong ini. Bagaimana kebudayaan Indonesia? Enggak kan. Kalau mampu ya kalau bisa juga begini juga bisa. Antara budaya Indonesia ketemu dengan budaya lain dipadukan asalkan tidak melanggar norma. Silakan. Nah, selanjutnya yaitu prasangka negatif terhadap hal yang baru. Ojo ngarani elek dhisik. Lho, apa bahasa Salami kuwi? Ya, apa like jalan wis dituduh yang enggak. Prasangka negatif dijaga dulu. Jangan langsung tok del negatif. Ya. Ada yaitu aliran agama masuk desa kamu, tolong dong diselidiki. Aja langsung pentungi. Bahaya ini. Lanjutnya yaitu hambatan yang bersifat ideologis. Nah, ini penghambat. Ideologisnya bukan main. Ini bagi agama yaitu aliran saya begini. Nah, ini tolong bersifat ideologis. Hambatan yang bersifat ideologis akan menghambat perubahan sosial budaya. Selanjutnya adanya kebiasaan yang mengakar pada masyarakat. Adanya kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat. Contohnya tiap desa kan ada selamatan, nama selamatan manganan atau sedekah bumi. Nah, ini bancaan nonduin tuh asalkan tujuannya satu loh, jangan sampai tujuannya macam-macam. Tujuannya apa? Sedekah karena Allah, semar itu Allah, jangan karena ini. Kebiasaan yang mengakar pada masyarakat. Proses perubahan sosial budaya yaitu satu difusi, asimilasi, diskusi ini yaitu suatu proses, yaitu proses berkembangnya untuk menyalurkan yaitu kebiasaan budaya. Asimilasi bertemunya dua kebudayaan atau lebih tapi nanti campur jadi satu, menghilangkan salah satu kebudayaan semua ini. Jadi budaya yang dulunya ada tidak menjadi ada, ganti kabeh. Nah, akulturasi tak lain, bertemunya dua budaya atau lebih tapi di situ masih membawa ciri-ciri budaya baik kedua belah pihak, ketiga belah pihak. Bentuk-bentuk berusaha, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya satu berdasarkan waktu, yaitu satu perubahan lambat dan perubahan cepat. Evolusi contohnya manusia purba mencari makan kok saidi tergantung pada alam, nah meramu dan lain sebagainya, sekarang kerja. Reformasi perubahan evolusi yaitu perubahan yaitu cepat, termasuk G30 SPKI zaman lama menjadi zaman baru. Dengan pengaruhnya ada perubahan kecil dan ada perubahan besar. Perubahan kecil contohnya tingkah laku pembicaraan setiap hari itu. Perubahan besar contohnya hukum tata negara, undang-undang negara. Nah, ini berdasarkan prosesnya perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, ini sekarang kemajuan dan kemunduran arahnya ada perubahan progres dan regres. Saudara sekalian, waktunya mepet sekali ya. Silahkan beri waktu, nggak boleh lama-lama. Untuk itu sekalian saya ini ada ulangan harian, di mana ulangan harian ini saya ambil dari bab 1 masalah benua-benua di dunia ini. Tolong dikerjakan ya, nanti dikirimkan kepada Pak Y. Untuk itu saya minta ini ulangan harian ya, nanti dicatat, dikerjakan, nanti hasilnya dikirim kepada Pak Y. Dan untuk MIT UTS ini nanti soalnya sampai bab 2. Tolong dipelajari semua ini. Ya, sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saja.